Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kalian tetap dalam kondisi sehat dan tetap semangat belajar ya. Nah, hari ini kita masih di unit satu, di unit Be Yourself atau jadilah dirimu sendiri, namun dengan materi yang berbeda. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita akan mengulang pelajaran minggu kemarin tentang simple present tense. Nah, simple present tense adalah bentuk kerja yang digunakan untuk menyatakan repeated action atau kejadian yang berulang, berupa fakta, habit, dan general truth. Nah, untuk pattern of simple present tense atau pola dari simple present tense itu kata kerja yang digunakan dalam simple present tense ini adalah bentuk pertama atau verb one. Rumusnya jika kalimat positif, subject plus verb one plus s or es plus object. Nah, untuk kalimat negatifnya, subject plus do or does plus not plus verb one plus object. Nah, untuk kalimat tanyanya, do or does plus subject plus verb one plus object. Nah, kita langsung lanjut ke contoh kalimatnya. Untuk subjek dari simple present tense sendiri itu ada I, you, they, we. Kalau kalian ingin cepat menghafalnya, bisa pakai singkatan ayu, dewe. Nah, selain I, you, they, we, ada he, she, it. Nah, kita langsung masuk ke contohnya, kalimat positif untuk subjek yang pertama adalah I wear a school uniform. I don't wear a school uniform. Sedangkan untuk kalimat tanyanya, do I wear a school uniform? Nah, kita lanjut ke subjek yang he, she, it. Contoh kalimat positifnya, he wears a school uniform. He doesn't wear a school uniform. Dan untuk yang terakhir, does he wear a school uniform? Nah, itu dia materi kita minggu kemarin tentang simple present tense. Selanjutnya kita masuk ke materi kita yang kedua, yaitu tentang how to express opinion atau bagaimana cara kita mengekspresikan opini atau pendapat. Nah, pasti di antara kalian sering berpendapat mau mau itu di dalam kelas, di rumah, atau di lingkungan masyarakat. Pasti kalian sering mengutarakan pendapat kalian ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang how to express opinion, bagaimana cara mengekspresikan opini dengan benar. Nah, sebelumnya ada yang suka nonton Korean drama atau drama Korea? Do you like Korean drama? Terus, apakah ada yang suka memancing? Do you like fishing? Itu adalah beberapa pertanyaan yang digunakan untuk memancing pendapat kita. Semisal ada orang tanya, do you like Korean drama? Terus kalian jawab, yes, I like Korean drama. Terus orang itu bertanya lagi, why? Kenapa kamu suka Korean drama atau drama Korea? Kalian pasti akan menjawab tentang pendapat kalian sendiri. Contohnya, yes, I like Korean drama because I think watching Korean drama is fun. Ya, saya suka melihat drama Korea karena saya pikir melihat Korean drama atau drama Korea itu sangat seru. Kemudian jika contoh lain, jika ada seseorang yang tanya, ada teman kalian nih tanya, do you like fishing? Apakah kamu suka memancing? Terus kalian jawab, ya, saya suka memancing. Yes, I like fishing. Terus teman kalian tanya lagi, why you like fishing? Kenapa kamu suka memancing? Nah, kalian jawab, because I like fishing because I think it's fun hobbies. Saya menyukai memancing atau saya suka memancing karena saya pikir itu adalah hobi yang sangat menyenangkan. Nah, itu dia uh, contoh-contoh bagaimana kalian berpendapat. Nah, kita lanjut. Nah, expressing opinion. Pengertiannya adalah expressing opinion is important in a discussion. Mengutarakan opini atau mengekspresikan opini itu penting di dalam sebuah discussion atau diskusi. It is a skill that we can use to argue our position on issue. Itu adalah skill yang bisa kita gunakan untuk mengargumenkan sesuatu atau mengargumenkan sebuah isu, such as
whether or not to wear makeup or just to express simple likes and dislikes about ideas such as hobbies, favorite food, and games. Contohnya kayak penting nggak sih memakai makeup atau hanya untuk mengekspresikan sesuatu yang simple yang kita sukai atau yang tidak kita sukai tentang hobi, makanan favorit dan game. Jadi uh, expressing opini itu adalah skill yang penting di dalam sebuah discussion. Jadi kalian bisa di dalam suatu forum atau di dalam suatu diskusi itu kalian bisa menyampaikan pendapat kalian dengan alasan-alasan yang kuat gitu agar bisa diargumenkan. Nah, ini adalah contoh-contoh dari expressing opinion yang dimulai dengan huruf I. Yang contoh yang pertama, I think that bla bla bla, saya pikir bahwa. Nah, ini contohnya kayak I think that fishing is fun. Saya pikir bahwa memancing itu adalah kegiatan yang menyenangkan. Terus contoh yang kedua, personally I think that bla bla bla. Secara personal saya pikir that bahwa bla 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 bla. Kemudian contoh yang ketiga, I believe that bla bla bla. Saya percaya bahwa. Contohnya, I believe that wear a makeup is important. Saya percaya bahwa memakai makeup itu adalah hal yang penting. Kemudian contoh yang keempat, I'm sure that bla bla bla. Saya percaya atau saya yakin that bahwa bla bla bla. Kemudian yang kelima, in my view, dalam pandangan saya, that bahwa in my view that bla bla bla. Kemudian yang keenam, in my opinion atau dalam opini saya, that misalnya uh, playing games. In my opinion, playing game is fun. Di dalam pikiran saya atau pendapat saya, bermain game itu adalah hal yang menyenangkan. Kemudian selain contoh yang berawal dengan I, kita juga bisa menggunakan kalimat dengan awalan according to me berdasarkan saya. Kemudian kita juga bisa menggunakan from my point of view. Kita langsung ke contohnya. Ini contoh kalimatnya. Nah, contoh yang pertama, I think that playing games can be fun if we don't do it too much. I think that saya pikir bahwa bermain game can be fun, bisa menyenangkan if we don't do it too much. Jika kita melakukannya dengan tidak berlebihan. Nah, terus contoh yang kedua, personally, I think that secara personal, saya pikir bahwa fishing is relaxing and good for our mind. Nah, I think that fishing, saya pikir memancing itu adalah hal yang bisa membuat saya relax dan bagus untuk pikiran kita. Nah, terus yang ketiga, I believe that cooking is a useful skill for teenagers. Saya yakin bahwa memasak itu adalah skill yang penting, skill yang berguna untuk para remaja. Nah, terus yang keempat, I'm sure that doing sport every day can make us healthier. I'm sure, saya yakin bahwa jika kita mau olahraga setiap hari, itu bisa membuat kita lebih sehat. Terus contoh yang kelima, in my view, reading books is better than watching TV. In my view, dalam pandangan saya, reading books, membaca buku itu lebih baik daripada menonton TV. Kemudian untuk contoh yang keenam, in my opinion, menurut opini saya, writing every day helps improve our creativity. Menulis setiap hari membantu kita untuk mengimprove, meningkatkan our our creativity, kreativitas kita. Dan nomor 7, according to me, menurut saya, memorizing too much can be boring without understanding. Memorizing, mengingat terlalu banyak, too much, can be boring, bisa saja membosankan jika kita tidak mengerti. Memorizing too much can be boring without understanding. Jadi mengingat terlalu banyak itu bisa uh,
membosankan jika kita tidak mengerti. Kemudian untuk yang terakhir, from my point of view, dari pandangan saya, writing is more interesting than memorizing. Writing itu lebih interesting, lebih menarik daripada memorizing. Nah, itu dia contoh-contoh kalimat bagaimana kita express opinion atau how to express opinion. Jadi, untuk mengekspresikan suatu opini, kita bisa memakai nomor 1 sampai nomor 8. Tapi ada juga contoh-contoh lain yang bisa kita temukan jika kita sedang berada di dalam diskusi. Nah, itu dia materi kita minggu ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Nah, untuk tugasnya kita menyusul berhubung minggu depan kita libur lagi, jadi uh, saya akan mengasih tugasnya lewat-lewat online saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.